Nih, pis. Shalom Alahim, mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Akan spesial belajar lagu-lagu baru, lagu-lagu mesianik. Kita nyanyikan pujian nomor 3, Burwa Elohim. Kembali ke atas, Burwa Elohim. Burwa Elohim, umale nafsi, edrakota dukel yadim, Rabbana uter katim, anakku min rokta. Baru kabar, baru kabar, baru kabar, Ruah Elohim, baru kabar, baru kabar, Ruah tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus datanglah, penuhi kami. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus, penuhi kami. Terpujilah, terpujilah
Adonai Yeshua Mashiach, kami mengucap syukur ya Bapa. Melalui pujian kami pada malam hari ini, kami selalu berharap kehadiran Engkau di tengah-tengah kami, supaya suasana di dalam persekutuan kami ini boleh kami rasakan suasana surga, suasana samayin, salum dari Elohim boleh kami rasakan. Pada saat ini hadirat-Mu boleh kami rasakan ya Bapa ya. Mari datanglah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Bersama-sama dengan kami akan memuji-muji, membesarkan akan Engkau ya Bapa ya malam hari ini. Di dalam persekutuan kami malam hari ini, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekurangan kami. Dalam kesucikan, kuduskan dan layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa Yahweh, supaya malam hari ini kami boleh bisa masuk di hadirat-Mu, karena Engkau telah menyucikan, menguduskan dan mengampuni segala pelanggaran, dosa dan kelemahan kami yang kami sengaja maupun tidak. Terima kasih ya Bapa, Engkau menyertai persekutuan kami malam hari ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kalau masih ada kuasa-kuasa sesatan, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang bukan dari hadirat Tuhan, yang akan mengganggu persekutuan kami malam hari ini, kami bersatu hati mengusir di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Keluar dari ruangan ini, keluar dari ruangan hati kami masing-masing. Dalam malam hari ini hanya kuasa Ruach Kodes, Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, yang menguasai ruangan ini, ruangan hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mulai pada kami ini. Kami akan masuk ke hadirat-Mu. Kami akan memuji dan menyembah Engkau ya Bapa ya. Haleluya. Terima kasih ya. Kita nyanyikan pujian nomor 5. Sekali lagi, lalu kita masuk di dalam penyembahan kita apa? Kiko aha Elohenu ek haolam ek kinatan ek no yekido lama yofa kol hama
haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari sembah Dia, mari puji Dia, mari muliakan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Yahweh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Yahweh. Haleluya, haleluya. Ya Rama, ya Rama, kami menyembah-Mu ya Yahweh. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya. Tinggikan Engkau, ku agungkan Engkau, ku masukkan Engkau ya Bapa Yahweh. Haleluya, 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 haleluya. Tiara lama-lama segala. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa, anugerah-Mu yang besar kepada kami. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Engkau telah membebaskan kami dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Yeshua Masiah atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu di atas kasih salib, sehingga kami layak jadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Sudah menyembah-Mu ya Tuhan. Saatnya kami akan bersuka-cita memuliakan-Mu pada saat ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Adonai Yeshua Masiah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Elohim, pujian nomor 7. Siluki Gadon, Gadon, Elohim, Gadon, Elohim, Siluki Gadon, Gadon. Kita belajar bahasa Inggrisnya nomor 8. How great is our God.
Sing with me, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Gadol Elohim, Shiruki Gadol Elohim, Gadol Elohim, Shiruki Gadol Elohim, Ko Eka Yere Ki Gadol Elohim. Ke bahasa Indonesianya, besar Tuhanku, besar Tuhanku, bernyanyilah agung Tuhanku, besar Tuhanku, besar Tuhanku, bernyanyilah agung Tuhanku. Semua bernyanyi hebat Tuhanku, betapa besar Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan membaca dan merenungkan Daftar Elohim. Kita akan nyanyikan pujian nomor 114 dari buku kecil. Saat kami berkumpul, Rohmu bekerja. 114. Saat kami berkumpul, Rohmu bekerja. Kami berkumpul, Rohmu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami, kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, kasih Tuhan.
terima kasih Bapak Yahweh atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan ini ya Bapak. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan keterbatasan kami. Biar Bapa menyempurnakan semakin hari semakin sempurna, sehingga pujian dan penyembahan kami layak di hadapan Engkau ya Bapa, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Pujian dan penyembahan kami. Inilah keberadaan kami, inilah keterbatasan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa Yahweh. Engkau yang menyempurnakan segala kelemahan dan kekurangan kami menjadi sempurna di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan, merenungkan akan Dafar Elohim. Biarlah Engkau yang mengungkapkan, menyingkapkan rahasia-rahasia isi hati-Mu ya Bapa Yahweh, supaya kami boleh mengerti akan jalan. Kami sambut firman Tuhan Dafar Elohim pada malam hari ini hanya di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita masuk di dalam bacaan kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-7. Kita seperti biasanya akan baca 5 ayat. Saya akan baca ayat pertama sampai yang kelima. Demikian bunyi Dafar Elohim. Judulnya Musa dan Harun diutus. Keluaran pasal yang ke-7, judulnya Musa dan Harun diutus. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, lihat, aku telah mengangkat engkau menjadi Elohim terhadap Fir'aun, dan Harun kakakmu menjadi nabimu. Engkau harus menyampaikan semua yang aku perintahkan kepadamu, dan Harun kakakmu harus berbicara kepada Fir'aun, supaya ia menyuruh Bani Israel keluar dari negerinya. Namun aku akan mengeraskan hati Fir'aun dan akan melipat gandakan tanda ajaib serta mujizatku di tanah Mesir. Sebab Fir'aun tidak akan dengarkan kamu, sehingga aku harus menurunkan tanganku ke atas Mesir untuk membawa barisanku, umatku Bani Israel dan di tanah Mesir melalui penghukuman yang dahsyat. Yang kelima, maka orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahweh apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa Bani Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa dengan 10 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, apabila tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diberitakan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. 11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati yang menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. 16.
engkau harus berkata kepadanya, Yahweh, Elohim orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, suruhlah umatku pergi supaya mereka dapat melayani aku di padang gurun. Namun sampai saat ini engkau tidak mendengarkan. Sebab itu Yahweh berfirman, dengan ini engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Lihat ini, dengan memukulkan tongkat ini ke atas air sungai Nil, maka air itu akan berubah menjadi darah. Ikan-ikan yang ada di dalam sungai itu akan mati, dan sungai itu akan berbau busuk, sehingga orang-orang Mesir akan merasa jijik meminum air sungai itu. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tongkat itu ke atas air orang-orang Mesir itu, sehingga anak-anak sungai, parit-parit, kolam-kolam, dan segala genangan air yang ada pada mereka semuanya menjadi darah. Maka seluruh tanah Mesir muncul darah, baik di dalam pepohonan maupun di dalam bebatuan. Maka Musa dan Harun berbuat seperti yang telah diperintahkan Yahweh di hadapan Fir'aun dan para hambanya. Ia mengangkat tongkat itu dan memukul air yang ada di sungai itu, sehingga seluruh air yang ada di sungai itu berubah menjadi darah. 1. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Amin. Amin. Haleluya. Sedikitnya ada 3 peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam bacaan kita malam hari ini. Yaitu pertama, Musa diangkat oleh Elohim, Bapak Yahweh sendiri menjadi Elohim. Wah, luar biasa ini. Ya, bukan saja diangkat menjadi nabi, tetapi diangkat menjadi Elohim. Wih, luar biasa Musa ini. Elohim atas kakaknya. Luar biasa. Dan yang kedua, mujizat bukan saja bisa dilakukan oleh Musa, tetapi orang goyim bisa melakukan mujizat. Dan yang ketiga, Musa diutus di usia 80 tahun. Ketika saat ini saudara-saudara mendengarkan channel ini, ya, channel Kehilat GPSDE ini, saudara usia berapa? Usia saudara 10 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 50 tahun, atau 80 tahun seperti Musa. Kalau usia 80 tahun untuk saat ini mungkin sudah peot, saudara, ya. Sudah reot, sudah lemah. Tetapi saat ini kalau saudara masih energi, masih kuat, masih saudara itu mempunyai spirit yang luar biasa, pergunakan sebaik mungkin untuk melakukan perintah Elohim. Jangan menunggu saudara sakit baru berdoa berjanji, Tuhan, kalau engkau sudah sembuhkan aku dari sakitku, aku sudah bisa berjalan, aku sudah diberkati, aku sudah kaya raya, baru aku melayani. Jangan nunggu seperti itu, saudara. Ketika saat ini saudara terpanggil untuk melayani Elohim, melayani Tuhan, lakukan. Jangan menunggu usia 80 tahun. Ini spesial, kalau Musa dan Harun ini spesial, saudara.
diutus ketika usianya sudah 80 tahun. Ketika usianya sudah 83 tahun. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara di usia berapapun saat ini, ketika ada kekuatan Elohim yang ada di dalam diri saudara, untuk ada gretek ya, kalau orang Jawa Timur ada kretek di dalam hatinya, di dalam hati saudara, ada greget di dalam hidup saudara untuk melayani Tuhan, lakukan segera untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan ketika mengutus saudara itu bukan dengan tangan kosong, bukan dengan tangan hampa. Tuhan pasti memperlengkapi, memberi kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Ketika Musa diutus untuk menghadap Fir'aun, apa yang dilakukan oleh Elohim terhadap Musa? Elohim, Bapak Yahweh sendiri memberi senjata, yaitu apa? Tongkat, saudara. Tongkat ini menjadi senjata kekuatan. Kalau saat ini, saudara-saudara, ingat di Perjanjian Baru, Rasul Paul atau Rasul Paulus itu diperlengkapi dengan senjata sapu tangannya. Sapu tangannya itu memiliki kuasa untuk bisa menyembuhkan orang. Kemudian Petrus, Rasul Petrus itu Kefas atau Petrus, bayangannya saja sudah bisa menyembuhkan orang. Nah, saudara diperlengkapi oleh Elohim apa? Diperlengkapi oleh Bapak Yahweh apa? Ketika saudara diutus. Kalau saudara tidak mempunyai kekuatan atau mujizat seperti Rasul Paul, Rasul Petrus, atau seperti Musa, saudara dapat melakukan dengan apa yang ada pada diri saudara. Mungkin melalui kekayaan saudara itu bisa menjadi berkat untuk mempermuliakan nama dari Bapak Yahweh. Inti dan kuncinya kita ini menjadi orang percaya, orang-orang yang dipanggil oleh Bapak Yahweh, itu saudara, tidak harus kita mempunyai kekuatan yang luar biasa seperti Musa, bisa melakukan banyak mujizat, atau seperti Rasul Petrus atau Rasul Paulus. Tidak, saudara. Dengan apa yang ada pada diri saudara, itu bisa menjadi berkat untuk mempermuliakan Tuhan. Kalau kita ingat di tahun 70-an, itu orang-orang Kristen itu tidak perlu memperkenalkan diri. Ini seringkali saya katakan, ketika bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita itu tampil beda, itu aja. Tampil berbeda dengan yang lainnya, itu sudah mempermuliakan nama Bapak Yahweh. Jadi bukan berarti kita mempunyai kekuatan super power, mempunyai mujizat yang bisa kita lakukan, tidak. Dengan apa yang ada pada diri kita, hal yang paling sederhana saja, sikap, tindakan, perkataan, dan kelakuan kita itu sudah mencerminkan sebagai anak-anak Bapak Yahweh, itu pun sudah mempermuliakan Bapak Yahweh. Jadi tidak perlu menuntut yang spektakuler, yang besar, yang bisa kita lakukan mujizat-mujizat seperti nabi-nabi atau rasul-rasul, tidak. Tetapi dengan apa yang ada pada diri kita, kita itu bisa mempermuliakan Bapak Yahweh, menjadi sorotan orang-orang di sekitar kita. Memang kalau kita lihat di sini luar biasa, ya, mujizat-mujizat ini yang dilakukan oleh orang-orangnya Fir'aun dalam bacaan ini. Tetapi mujizat yang dilakukan oleh Musa itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Ya, kalau kita alegorikan dengan kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita ini berbuat baik, kita punya tendensi, punya maksud, ya aku tak nolong orang itu supaya nanti orang itu bisa menolong saya ketika kita di dalam kesusahan. Itu sama dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia itu seperti itu,
punya tendensi, punya maksud kalau menolong orang gitu loh. Itu berbedanya ajaran di dalam iman kita adalah ketika kita menolong orang, memberi orang, tidak menuntut timbal balik. Itu berbedanya. Ya. Kalau Musa ini berbedanya apa tongkatnya? Anak buahnya Fir'aun, orang-orang pinternya Fir'aun, ya mungkin kalau sekarang ini dukun-dukunnya Fir'aun itu. Ketika Musa melakukan mukjizat dengan ular, ya tongkatnya menjadi ular itu, orang-orang Fir'aun, orang-orangnya Fir'aun, dukun-dukunnya Fir'aun ini bisa juga melakukan seperti itu. Jadi mukjizat itu bukan saja bisa dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, enggak saudaraku. Orang-orang pintar itu bisa melakukan mukjizat-mukjizat seperti itu ya. Terus kemudian merubah air menjadi darah. Apakah orang-orangnya Fir'aun tidak bisa? Bisa melakukan juga saudaraku. Merubah air menjadi darah. Luar biasa bukan? Luar biasa. Jadi kalau ada mukjizat itu tidak perlu kaget. Dukun-dukun itu juga bisa melakukan mukjizat, saudara. Jadi jangan bangga kita menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, kemudian kita bisa pada waktu KKR kita berdoa, orang-orang bisa roboh. Jangan bangga, saudara. Gak perlu berbangga hati, saudara. Itu bisa. Itu bisa dilakukan. Ya. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bacaan kita malam hari ini ya. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar nalar, tapi orang-orangnya Fir'aun pun bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Yang menjadi catatan kita malam hari ini adalah ketika kita dipanggil menjadi anak-anak Elohim, anak-anak Bapak Yahweh, lakukan ini ya, 10 perintah Torah ini. Kalau saudara melakukan 10 perintah Torah ini bersama-sama dengan Ruach HaKodes, itu tidak berat saudaraku. Melakukan perintah Elohim ini tidak susah saudara, kalau kita melakukannya dengan kekuatan yang dipimpin oleh Ruach HaKodes. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tidak perlu modal kita melakukan perintah Elohim. Justru kalau kita ini melanggar perintah Elohim, kita perlu modal besar untuk melanggar perintah Elohim. Ketika kita bersama-sama dengan Ruach HaKodes, maka Ruach HaKodes itu memberi kemampuan kepada kita. Jadi kita malam hari ini tidak perlu menuntut banyak. Karunia apa yang diberikan kepada kita oleh Bapak Yahweh, sekecil apapun talenta, kemampuan yang Bapak Yahweh percayakan kepada kita, lakukanlah dengan setia, lakukanlah dengan baik. Maka itu yang berkenan kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tidak menuntut banyak kepada kita. Dia tahu kapasitas kita, Dia tahu kemampuan kita. Dia mau supaya kita ini tekun dan setia dengan perkara-perkara kecil yang dipercayakan kepada kita. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk doa syafaat, nanti dibagi ya Bu Eni sama Mbak Maria. Kita menyanyikan lagi pujian nomor 3. Borualu. See
benake kami petnyasi anakku mekami okalamu Ruah Elohim Umalit nafsi Edrani kotanu Eliadim Rabbana Ekasim Anakku Ekadi Kekalabu Baru kabar Baru kabar Baru kabar Ruah Elohim Baru kabar Baru kabar Ruah Elohim. Kita pujikan sekali lagi nanti doa syafaat. Mungkin Bu Eni dulu. Ruah Elohim Umalit nafsi Edrani Eguliari Rabbana Bumeyasi Anakku Mikamir Okalamu Baru kabar
selalu mengerti Tuhan akan keadaan bertetangga, saling menolong satu sama yang lain. Tuhan selalu melindungi Tuhan, terutama yang sebelah kanan kami Tuhan, bahkan saya Tuhan, tolonglah dia, mengertilah dia Tuhan, berikan mereka Tuhan pengertian ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus untuk persekutuan doa malam ini Tuhan. Tuhan selalu memberikan hati kami Tuhan, hati yang sukacita Tuhan, hati yang damai Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Tuhan memberikan keluarga kami sehat selalu Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri kami ya Tuhan, Indonesia kami bawa kepadamu ya Tuhan. Kami kasih karunia Tuhan untuk Indonesia, keamanan, perlindungan atas segala penjuru bangsa ini ya Tuhan. Berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, wakil, semua jajaran pemerintahan, para menteri, juga untuk semua kepala daerah di tiap provinsi maupun kabupaten. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, berikan perlindungan, keselamatan, hikmat marifat dari Tuhan untuk supaya mereka memimpin dengan hati yang tulus, hati yang takut akan Tuhan. Tuhan karuniai mereka perlindungan, keselamatan. Terima kasih Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk perekonomian bangsa Indonesia. Tuhan berkati untuk setiap rakyat yang ada ya Tuhan, mereka sebagai pedagang, pengusaha. Tuhan berkati juga para petani. Tuhan berkati mereka ya Tuhan supaya bisa melanjutkan perekonomian bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi setiap usaha pekerjaan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan di dalam tangan Tuhan untuk acara yang ada di Sidoarjo ya Tuhan. Besok Tuhan berikan keamanan, perlindungan ya Tuhan, jauhkan dari segala yang jahat, berikan cuaca yang baik, juga berikan kepada mereka supaya acara ini boleh berjalan dengan sesuai rencana yang baik ya Tuhan. Lebih Tuhan yang rindu supaya mereka juga diselamatkan, mengenal Tuhan, supaya mereka mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan yang benar. Tuhan, kami percaya Tuhan juga mengasihi mereka, memberikan keselamatan dan anugerah-Mu bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk semua hamba-hamba Tuhan. Berkati siapa hamba-Mu ya Tuhan yang melayani di daerah-daerah pelosok pedalaman. Tuhan berikan pertolongan, perlindungan. Tuhan memelihara kehidupan mereka, senang papan mereka. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, kekuatan iman mereka. Tuhan berikan mereka hikmat marifat daripada-Mu saja ya Tuhan, untuk menghadapi berbagai tantangan maupun pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa, berikan selalu pertolongan, penghiburan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap umat Tuhan. Tuhan pelihara mereka, setiap umat-Mu Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka ya Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Tuhan, kami percaya Tuhan memelihara kehidupan mereka.
pergumulan kami ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa yang baik. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Adonai Yesus Al-Masih. Kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yesus Al-Masih kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami bersyukur Engkau telah mengungkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Kami telah menerima berkat-berkat-Mu pada malam hari ini. Kasih dan lawatan-Mu melimpah-limpah atas kami. Berkat-berkat anugerah-Mu ada di dalam diri kami masing-masing. Terpujilah akan Kau ya Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Berkat dari Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus Al-Masih memberkati kami dengan melimpah-limpah mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yifarehika. Yifarehika. Yesus mereka. Ya Adonai, Anapeleka, Yusneka, Eyareka, Beismereka, Yesha Adonai, Anapeleka, Yusneka, Beyasimleka. Shalom, shalom, haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Berdoa sekali lagi Bu Eni untuk konsumsi.